Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra? Semoga sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Ketemu kembali bersama Sendra di acara Ngobrol bareng Tokoh Ekonomi Syariah Indonesia. Acara Ngobrol bareng Tokoh Ekonomi Syariah Indonesia ini bertujuan untuk menginspirasi sahabat-sahabat semua untuk semangat belajar ekonomi syariah. Tidak hanya semangat belajar ekonomi syariah, tapi juga semangat menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah bagaimana kemudian kita memperoleh kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Itulah panggilan azan setiap hari, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Dunia ini harus dimenangkan, tapi akhirat harus dipersiapkan. Setuju? Sahabat Senda sekalian dimanapun sahabat berada, nah kali ini kita akan ngobrol ya bareng tokoh ekonomi syariah Indonesia. Nah kira-kira siapa ya sosok tokoh ekonomi syariah yang kali ini akan saya ajak ngobrol? Sahabat-sahabat penasaran kan? Siapa kira-kira? Beliau adalah gurunya Sendra, gurunya anak-anak ekonomi syariah Indonesia. Beliau adalah Bapak Dr. Ahmad Riawan Amin, MSc. Beliau lahir di Tanjung Pinang, Kepri, Kepulauan Riau. Wah, sama dengan Sendra dong. Sendra di Kampar, ya. Tapi meskipun Sendra lahirnya di Sarolangun, Jambi, ya. Nah, beliau ini merupakan Direktur Utama Bank Muamalat periode 1999 sampai 2009. Wow, lama ya, luar biasa. Beliau juga merupakan Ketua Asosiasi Bank Syariah periode 2007 sampai 2013. Wah, lama juga ya, luar biasa. Beliau merupakan dosen ekonomi syariah pasca sarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Bah, sama dengan Sendra. Sendra juga dosen di ITB Ahmad Dahlan. Lalu beliau merupakan pegiat keuangan Islam berpengalaman lokal dan internasional. Beliau juga merupakan aktif pengajar, memberikan seminar, dan menjalankan peran sebagai komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Nah, nggak kalah pentingnya, sosok tokoh dan guru ekonomi syariah kita kali ini merupakan penulis dan motivator ekonomi syariah. Nah, sahabat-sahabat penasaran kan? Kita akan sapa ya tokoh ekonomi syariah kita yang jauh di Zoom sana. Kita akan sapa guru kita dan tokoh ekonomi syariah Indonesia, Pak Dr. Ahmad Riawan Amin. Assalamualaikum. Guru, Pak Dr. Ahmad Riawan Amin, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah Mas Hendra, Sehat baik-baik ya? selalu, ya sehat. Lama nggak jumpa guru yang merupakan gurunya anak-anak ekonomi syariah Indonesia ini luar biasa ya. Terakhir Ustaz Hendra menjadi asisten beliau di UIN Syarifullah Jakarta, menemani beliau ya berbagi ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Nah, luar biasa. Eh, Pak Dr. Ahmad Riawan, masyarakat bertanya nih, apa kegiatan Pak Dr. Ahmad Riawan Amin yang sedang ditekuni, terutama berkaitan tentang ekonomi syariah saat ini? Ya, Anda sudah sampaikan tadi, Ustadz Hendra, ya. Saya ini motivator, kata Anda. Kalau saya, menurut saya lebih tepat prof di bidang syariah, ya. Provokatornya. Wah. Saya provokatornya, memberikan ya banyak interaksi lah dengan teman-teman syariah yang muda-muda juga, dan mengingatkan terutama. Pertama, bahwa jangan diragukan lagi Islam itu pasti benar. Ya. Cuman jangan merasa bahwa kita sudah menjalankan Islam dengan benar. Ya. Begitu buah merasa sudah matang, dia akan segera busuk itu. Ya. Jadi harus imbang-imbang lah antara kita merasa menjalani perjalanan yang benar, dan jangan kita terjebak dalam kemapanan. Kita merasa bahwa syariah ini di Indonesia sudah sempurna, sudah paling baik, sudah paling benar, dan segalanya. Saya pikir itu yang paling utama. Ya, kegiatan lain ya Anda sudah sebutkan tadi sebagai Dewan Pengawas Syariah. Wah, luar biasa, Guru. Artinya perannya luar biasa di satu sisi memotivasi ya masyarakat untuk semangat ya menerapkan ekonomi syariah, tapi di sisi lain juga luar biasa sebagai akademisi di kampus yang bisa berbagi ilmu pada menyiapkan generasi masa depan dan generasi hari ini ekonomi syariah. Guru, kapan mulai tertarik belajar dan berbagi ilmu ekonomi syariah ini kalau boleh tahu kami semuanya? Ya nggak pernah, Mas. Saya ini kan kejeblos. Saya kejeblos karena gini ya. Kenapa saya mengatakan tidak pernah tertarik? Karena saya itu kan berangkat dari bank konvensional. Ya. Tetapi di bank konvensional pun saya tidak terlalu merasa berdosa.
Karena saya mentekuni bidang pengembangan sumber daya manusia sebetulnya. Jadi saya masuk ke Bank Muamalat itu sebagai kepala divisi sumber daya manusia, tidak bicara perbankan. Ya. Tapi tahun 99, mungkin keajaiban juga, saya terjeblos menjadi direktur utama. Jadi kalau Anda lihat CV saya itu nggak ada direktur, Mas. Ya, CV saya 2 kali jadi dirut di bank, kemudian sisanya adalah board, ya, board member di luar negeri, artinya komisaris. Tapi karena kejeblos sebagai direktur utama, rasa terpanggil kita kan muncul itu. Sehingga untuk kita belajar, untuk sharing dan sebagainya. Dan itu yang sebetulnya membuat saya heran bahwa ada orang-orang hari ini ya yang menjabat sebagai pengurus keuangan syariah dan dia merasa bahwa ya ini sama aja seperti tugas saya sebelumnya di konvensional. Kemudian habis saya selesai di sini, nanti saya akan pindah lagi ke konvensional. Ya, ini profesionalisme saja gitu. Saya nggak bisa mengerti itu. Ya, terus terang saja. Artinya memang harus istiqomah kira-kira dengan apa yang kita ambil kira-kira gitu ya, Guru ya. Ya harus ada rasa tanggung jawab dong. Ya, artinya gini, seperti saya katakan tadi, ya. Kalau Anda memang menjalani syariah, jadi pejabat di syariah, itu right or wrong mas syariah gitu. Dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di luar. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau ada kritik, kalau ada masukan juga jangan merasa mapan lah. Itu maksud saya. Karena fikih muamalah ini seperti kita sama-sama, Ustadz Hendra ini guru saya sebetulnya. Oh, ya, bisa aja, malu saya. Saya cuma atasannya aja, dia jadi asisten, membantu saya, tapi sebetulnya membantu ilmu banyak dia. Ya. Jadi seperti kita ketahui lah, fikih muamalat itu kan selalu berkembang. Sebelum tahun 2004, ya, sebelum mohon maaf kita sukses mengompor-ngompori waktu itu Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya. Kemudian beliau itu memang sangat cerdas dan belajar dengan semangat ya tentang bagaimana perbankan dan sebagainya. Dapat kesimpulan 2004 keluar fatwa nomor 1 MUI ya, bahwa bunga bank itu identik dengan riba yang diharamkan. Kan pertanyaan kita adalah berarti sebelum 2004 bunga bank itu tidak haram dong. Ya kan? Iya. Yang menyebabkan itu haram kan fatwa gitu. Nah, arah pembicaraan saya ini sebetulnya adalah bunga itu cuma satu dari berbagai hal yang haram di dalam sistem keuangan. Jadi jangan merasa sudah sempurna, gitu aja poin saya, Mas. Luar biasa. Makasih Guru. Nah, Guru ini Pak Dr. Ahmad Riyad Amin ini kalau orang ingat Bank Muamalat itu nggak bisa lepas dari brandingnya Pak Riawan. Jadi jelas ingat zakat, ingat Prof Didin, ingat konsultan, ingat Pak Riawan Pak Bang Adi Warman Karim dan Pak Sapi'i. Dan ingat Bank Muamalat, orang selalu ingat brandingnya jelas Pak Riawan Amin. Nah, ada nggak Pak Dokter, kiat atau kunci sukses untuk belajar ilmu ekonomi syariah ini? Ya, saya masih belajar ekonomi syariah, terus menjalani. Tapi saya pikir kita harus jelas, terutama bagi yang muda-muda. Ya. Anda itu mau jadi akademisi atau mau jadi praktisi? Ya. Karena waktu kalau bicara praktisi, Anda bicara fikih muamalat as it is right now gitu. Ya, yang perlu Anda kuasai adalah fatwa Majelis Ulama, fatwa DSN. Ya. Tapi kalau menjadi akademisi syariah, ya, nggak ada itu akademi ekonomi Islam. Ya. Ekonomi Islam itu cuma 5% daripada sebuah kolam besar. Ya. Jadi kalau Anda menjadi praktisi yang merasa mau spesialis hanya ekonomi Islam, ya, ini sangat saya sayangkan. Ya. Harus menguasai ekonomi konvensional. Karena kalau kita melihat sejarahnya, sebetulnya berdirinya Bank Muamalat itu kan terobosan terhadap kemapanan. Kemudian ada undang-undang bagi hasil. Itu spiritnya adalah ya, mengkritisi dan memurnikan yang 95%. Apa yang terjadi sekarang? Spiritnya adalah membuli yang 5%.
Ya. Oh, iya. Dunia kampus itu membuli yang 5%. Kenapa? Sebagiannya adalah karena nggak paham tentang ekonomi yang lebih besar. Cuman taunya ekonomi Islam. Ya karena taunya itu yang dibully ya praktisi ekonomi Islam dan bank Islam. Wah, luar biasa ya. Nah ini sejalan ya dengan saya katakan tadi. Ya, jadi saya imbang-imbang aja lah. Saya nggak punya konflik of interest. Saya nggak punya jabatan yang harus saya pertahankan dan sebagainya. Apa namanya? Jalan kita itu udah benar. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada saya dulu waktu saya masih menjabat juga, ya tapi kan bank syariah begini, begini, begini. Jawaban saya selalu simpel. Saya tidak pernah mengatakan bahwa bank syariah itu sudah sempurna. Saya mengatakan hal yang simpel aja. Setidak-tidaknya kami telah memulai dan berbuat. Itu poin utamanya gitu. Jadi tolong bank syariah ini yakinlah bahwa kita sudah di jalan yang benar, tapi jangan terjebak dalam kemapanan. Bahwa ini sudah sempurna, karena itu bahaya. Nanti stuck gitu. Ya sebetulnya sudah agak stuck kalau menurut saya. Wah, luar biasa Guru. Nah, ada nggak Guru nih pesan untuk generasi milenial kita yang akan atau sedang belajar ekonomi Islam nih? Generasi milenial kita ini kan generasi yang berubah dari kebiasaan membaca menjadi kebiasaan suka menonton video dan berbagai macamnya. Nah, tentu generasi milenial ini adalah generasi yang pada dasarnya tersedia semua kesempatan untuk bisa belajar kalau dia mau belajar. Kira-kira apa pesan Guru terhadap generasi milenial kita ini? Ya selalu mungkin saya coba konsisten ya. Mudah-mudahan saya tidak dimarahi guru-guru saya. Ya. Saya coba konsisten. Untuk apa sih kita menegakkan syariah? Ya. Bagi saya pribadi, pandangan saya, kita menegakkan syariah itu untuk bangsa ini, gitu. Bukan untuk kelompok tertentu, apalagi kelompok yang sangat kecil. Ya. Jadi bagi saya menghilangkan mudarat itu, dan saya pikir ada dalilnya jelas itu ya. Menghilangkan mudarat itu didahulukan daripada mengambil maslahat. Darul mafasid tadi kan udah tahu semua kita. Ya. Nah mudarat ini siapa? Mudarat ini adalah sistem keuangan konvensional. Jadi sekali lagi saya katakan jangan seperti kata dalam tempurung kita bicara ekonomi syariah aja tanpa kita memahami konstelasi besarnya. Jadi yang harus dihilangkan itu adalah sistem konvensional. Bukan bank konvensional ya. Sistem konvensional. Nanti maslahat yang akan muncul itu muncul dengan sendirinya, terutama dari sistem syariah yang sudah dirintis oleh para tokoh-tokoh kita, oleh para pendahulu kita. Wah, luar biasa pesannya untuk kita semua, generasi milenial terutama, semangat terus belajar ekonomi syariah. Nah, Guru, ada nggak buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk bisa belajar ekonomi syariah lebih dekat dengan Guru nih? Ada nggak nih kira-kira? Buku ada nggak nih, Guru? Saya ini praktisi kan ya. Saya ini terus terang praktisi walaupun saya ngajar karena masalah faktor waktu ya saya duluan. Jadi seolah-olah expert gitu kan. Tapi luar biasa Guru, kalau kita lihat Guru itu semangat, kita yang muda-muda ini juga semangat untuk kemudian belajar dan menerapkan ekonomi syariah. Nah, jadi saya tidak punya, pada saat ini tidak punya media-media, kecuali ada kawan-kawan yang mau bikinkan ya, dengan konsep yang jelas. Kalau mengejar ketinggalan saya sebagai praktisi, ya saya baca bukunya bukunya Prof. Jaih di sini. Prof. Jaih ya. Jaih sama Dr. Hasanuddin ya dari DSN ya. Ini ada 5 set ya. Saya rekomendasikan teman-teman untuk pelajari. Walaupun kalau Anda praktisi sebaiknya Anda harus pintar-pintar mengekstraksi. Karena ini terlalu luas. Terlalu lengkap hasanahnya. Perdebatan antara ulama ini, ulama itu, sehingga kita yang praktisi sebaiknya bisa mensummary dengan baik ya, untuk kepentingan praktisnya.
Nah, kalau buku saya sendiri ya Dr. Hendra saya udah tahu punya. lah. Saya dulu pernah ini dikasih, kami dulu asisten-asisten kalau kemudian diskusi bersama guru Pak Dr. Amariawan, kami dikasih nih satu set buku ini nih. Nah, ini covernya luar biasa, bagus nih. Wasiat untuk para pemuda penerus bangsa. Wah, ini luar biasa. Di dalam satu set ini itu kita bisa dapatkan 3 seri buku. Nah, guru bisa menjelaskan kali. Yang pertama ini apa kira-kira guru nih? Nih. Sekarang begini Mas, Pas Dokter ya. Syariah itu bagus nggak sih? Insya Allah pasti bagus. Ya. Syariah itu bagus kalau dijalankan secara konsisten. Ya. Jadi kalau ada lembaga keuangan syariah itu rugi, ya, profitnya nggak jelas, ya udah pasti dia nggak bagus, pasti dia tidak syariah. Ya, kita harus akui itu dulu. Ya. Nah, Celestial Management ini sebagian berisi praktek, sebagian berisi idealisme tentang bagaimana kita memanage sebuah institusi keuangan syariah. Pesan yang paling utamanya itu sebetulnya ada satu. Anda itu harus mendefinisikan. Anda itu institusi syariah di bidang keuangan, atau Anda sekedar institusi keuangan yang menjual produk-produk dan produk syariah lah. Ya. Itu pesan utamanya, karena itu bank muamalat. Bank muamalat memilih menjadi institusi syariah. Dan dua-duanya nggak salah. Anda tinggal memilih aja sesuai strength and weaknesses Anda. Menarik. Jadi jualan institusinya atau jualan produknya. Nah, yang paling bagus mana nih kira-kira di antara kedua-duanya? Kita tanya. Dua-duanya bagus, sesuai kondisi. Tapi yang paling berat adalah menjadi institusi syariah, karena orangnya juga harus bersyariah. Ya. Jadi kalau produk aja enteng. Jadi pesannya untuk kita semua, ya tidak cukup hanya menjual produk. Ini loh produk syariah, tapi kalau kemudian diri kita tidak syariah. Jadi ini luar biasa pesan untuk Sandra dan kita semuanya, bahwa dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, memang kita harus sesuai dengan syariah. Jadi begitulah pesan Rasulullah. Satu antara ucapan dengan perbuatan. Jadi ini luar biasa. Terima kasih Guru. Kalau satu ini Guru, gimana Guru? Enggak, itu pesan utamanya untuk diri saya sendiri sebetulnya. Kalau yang ini Guru, nah ini yang selalu bikin luar biasa ini ilmunya ini. Saya baca sudah. Ini yang menimbulkan kontroversi, ya. Karena pada dasarnya ini kita dapatkan ilmunya dari ekonomi konvensional. Praktek keuangan syariah yang 80% didominasi perbankan yang berjalan secara internasional sekarang ini gitu. Nah, ini saya mengatakan sebetulnya di sini kira-kira ada 3 pilar ekonomi konvensional dalam sistem perbankan, dan yang kita address lah ya, kita sikapi baru 1. Ya, jadi masih ulaknya itu, akobah masih jauh. Ya, jangan merasa mapan. Ya. Karena mohon maaf lah ya, dalil itu ada 1001 macam ya. Dan bisa bahasa negatifnya ya, tolong difahami, jangan marah sama saya. Bisa dipakai untuk membenarkan apapun gitu. Jadi jangan merasa mapan. Karena selama kemudaratan itu masih ada, maka kita belum syariah secara penuh. Nah, bagaimana kita mau mengatakan ini syariah atau tidak syariah kalau kita nggak ngerti duduk perkaranya? Sebetulnya mudorotnya itu di mana sih? Uang kertas misalnya. Sebetulnya mudorotnya inflasi itu di mana sih? Mudorotnya multiplier effect of money itu di mana sih? Nggak bisa kita menilai atau mengeluarkan fatwa kalau kita nggak paham. Nah, itu babnya ada di ekonomi konvensional. Wah, luar biasa. Artinya kita harus paham dulu penyakitnya, baru bisa kasih obat. Nah, jadi luar biasa. Dokter. Setuju sekali, dokter. Kalau nggak tahu diagnosisnya, nanti salah-salah kasih obat. Wah, luar biasa guru kita ini. Guru, kalau yang ini guru apa ini? Ya,
kata militan itu kan sesuatu yang positif ya, jangan dinegatifkan. Ya. Mili itu artinya kecil. Ya. Mili itu lebih kecil daripada senti. Tapi militer itu kecil juga, jumlahnya sedikit. Tapi dia inti dalam mempertahankan sebuah bangsa. Jadi kita harus membentuk kader-kader yang militan, gitu aja lah. Dan ini contoh-contoh bagi saya, Soekarno itu militan, Haji Agus Salim itu militan, semua pendahulu-pendahulu kita itu militan. Ya. Wah, luar biasa ya pesannya untuk kita semua. Wah, luar biasa. Agak umum lah, agak umum. Ya, misalnya masuk di situ, cerita di situ. Kalau misalnya daging mahal, terus kita teriak-teriak, itu masih belum militan. Ya, daging sapi susah misalnya kan, terus kita teriak-teriak, kan ada ayam. Kalau ayam nggak ada, kan ada ikan. Kan kita cari protein, bukan cari daging sapi, daging ayam. Kalau rendang susah juga kita tinggal ini. Ya artinya jangan manja lah, jangan manja. Ya. Wah, luar biasa ya. Jadi artinya orang baru bisa merasakan nikmatnya sesuatu saat dia pernah merasakan kesulitan. Jadi wah luar biasa. Dan ini adalah pesan untuk kita semua. Sehingga dia menghadapi maaf, Dr. Hendra. Ya. Gimana? Menghadapi kesulitan, bukan merasakan kesulitan. Kesulitan itu nggak perlu dirasakan, Mas. Kesulitan itu harus dihadapi. Wah, luar biasa. Dan itu juga pesan di Al-Quran kepada kita bersama. Artinya, seberat apapun, yakinlah bahwa kesulitan itu artinya kita bisa keluar dari kesulitan itu. Satu kesulitan, dua kemudahannya kalau Allah berikan pada kita. Wah, luar biasa. Insya Allah. Nah, sehingga wajar kalau judul utamanya adalah pesan untuk kita semua, wasiat ya untuk para pemuda penerus bangsa. Wah, luar biasa. Artinya guru kita, Pak Dr. Riawan Amin, telah meletakkan pondasinya, maka kitalah ya yang kemudian berbuat semangat untuk kemudian meneruskan perjuangan ekonomi syariah ini. Luar biasa. Makasih Guru Dr. Ahmad Riawan Amin. Nah, makasih, Guru, Dr. Hendra. Pertanyaan terakhir nih, ada nggak dalam perjalanan Guru belajar ekonomi syariah ini atau menjadi praktisi ekonomi syariah ini, pernah nggak Guru merasa mengalami down? Ya Allah, kok begini sih antara konsep dengan teori? Pernah nggak Guru? Kalau boleh tahu. Wah, kalau down sih sering sebetulnya. Tapi masalahnya kan bukan masalah down-nya ya, tapi masalah kita memantul kembalinya gitu kan, itu yang lebih penting gitu ya. Kita emang hidup di dunia ini kan kita selalu menghadapi hal-hal yang diskrepensi antara idealisme dan praktek kan. Ya kan? Tapi ya nggak apa-apa, kita sabar-sabar aja. Apalagi ketika Guru ketika menjadi direktur utama Bank Muamalah itu kan dalam kondisi ketika ekonomi Indonesia lagi krisis kan. Itu sangat down, jadi bagaimana mau down lagi? Saya kan direksi muamalat masa susah, bukan direksi muamalat masa senang. Bisa aja. Gimana mau kita down lagi? Emang kita bersedia mengurus BDR yang 70%, bad debt ratio istilahnya waktu itu, modal yang tinggal sepertiga, ya. Kemudian dalam waktu yang singkat muncul kompetitor yang jauh lebih kuat, ya. Kompetitor dalam tanda kutip ya. Ya. Kompetitor waktu itu adalah saudara kita BSM, ya. Ya, jadi ya memang sudah down waktu itu, nggak bisa down lagi. Alhamdulillah itu lewat. Tapi bagaimana kemudian Guru bangkit ketika down itu? Bagaimana kiat Guru bisa bangkit dan bisa bertahan dan bahkan luar biasa maju terus? Apa kiatnya Guru? Jadi ada hal yang menarik ya, saya ini baca di buku konvensional juga, namanya Atomic Habits lagi muncul nih ya. Buku itu lagi populer nih sekarang, Atomic Habits namanya, oleh James Clear ya. Jadi orang yang termotivasi atau orang yang konsisten itu ya, belum tentu dia itu motivasinya tinggi, Mas. Ya. Tapi yang lebih berperan sebetulnya adalah lingkungan seperti apa yang dia bangun.
Ya, dan ini di agama kita juga diajarkan, mau temen Iya. sama tukang minyak wangi, sama tukang ikan, baunya. Iya, iya, Jadi iya. kalau saya ada yang mengatakan saya cukup konsisten, ya itu karena saya membentuk lingkungan. Ya. Hmm, Sampai hal-hal ya, mohon maaf ya, hmm, ini mungkin di luar syariahnya, tapi syariah juga. Sebagai contoh, sekretaris ini saya ngambil laki-laki. hmm, Saya nggak pernah punya sekretaris perempuan. Ada, tapi dalam waktu yang sangat singkat. Itu hmm, contoh adalah bagaimana saya menciptakan lingkungan. Saya nggak pernah satu mobil dengan karyawati ya, mohon maaf Mas. hmm. Hanya berdua, tidak pernah. Selama karir saya di Bank Syariah. Ya. Bukan karena saya sombong, tapi karena saya menyadari kelemahan sebagai manusia. Ya. Maka saya menciptakan benteng-benteng. Nah, itu dalam konteks itu ya. Hmm. Nah, dalam hal lain, ya tentunya banyak juga. Wah, luar biasa. Teladan untuk kami semua generasi hari ini yang luar biasa untuk kemudian lebih hati-hati, lebih kemudian peduli ya, terhadap apa yang kemudian bisa diperbuat lebih baik di masa depan. Baik, Guru. Terakhir pesan Guru untuk semua orang yang menonton acara kita ini apa kira-kira? Bagi yang sudah yakin ekonomi syariah itu baik, alhamdulillah ya. Bagi yang belum yakin ya, tapi kalau menghormati Dr. Hendra, menghormati saya minimal karena usia, ya taklid aja dulu lah. Ya, taklid aja dulu. Ya. Jangan banyak berdebat tentang syariah itu benar atau tidak benar udah. Ya. Proses kita ini sudah benar. Ya, walaupun saya mengatakan belum sampai akobahnya. Gitu, Dokter Hendra. Wah, makasih pesan guru kita, guru ekonomi syariah kita, tokoh ekonomi syariah kita untuk kita semuanya. Wah, mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makasih guru. Akadnya cuma 15 menit ya, 10 sampai 15 menit, tapi kalau sudah ngobrol dengan guru tentang ekonomi syariah bisa bermenit-menit. Ibarat pohon semakin digoyang pohonnya, semakin berguguran buah-buahnya. Waduh, luar biasa guru. Makasih ya guru telah Terima menginspirasi kasih, terima kasih. ilmu untuk kita semua, terutama tentang ekonomi syariah. Sahabat Ustaz Hendra sekalian, dimanapun sahabat berada, itulah ngobrol Ustaz Hendra bersama guru Ustaz Hendra, guru ekonomi syariah kita bersama, yaitu tokoh ekonomi syariah Pak Dr. Ahmad Riwan Amin. Beliau merupakan direktur paling lama menurut beliau, direktur Bank Syariah paling lama, dan kemudian merupakan ketua Asosiasi Bank Syariah terlama juga. Wah, luar biasa. Nah, jangan lupa doain guru kita, mudah-mudahan guru kita dan keluarga sehat dan sukses selalu, dan mudah-mudahan Allah berkahi. Sekali lagi makasih guru Pak Dr. Ahmad Riawan, makasih atas ilmunya. Salam hangat dari Sendra dan Pak Dr. Ahmad Riawan, amin. Salam ekonomi syariah, ayo ke bank syariah, ayo menerapkan ekonomi syariah, ayo kemudian mau pesan apa lagi guru? Ayo berjuang terus, perjalanan masih jauh. Wah, Jangan semangat, semangat terus guru. bangga dulu, jangan mapan dulu. Ini 5% ini, ya. Baru Ya 5%, sekitar. artinya masih ada 95% lagi. Ah, Semangat terus, ayo bersama-sama, ayo hijrah ke Bank Syariah. Barakallah, sehat dan sukses selalu. Salam hangat dari kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. guru. Sama-sama.